Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, Chu Guangsheng menahan keterkejutan di hatinya dan memandang Holier dengan tatapan kagum. Pantas saja dia merasakan sedikit berbahaya pada tubuh wanita ini. Ternyata asal-usulnya begitu kuat. Wilayah hutan belantara, Chu Guangsheng. Chu Guangsheng mengulurkan tangannya dan menjabat dengan ringan, lalu tersenyum. Karena pihak lain bersedia berpura-pura bermurah hati, dia tidak keberatan bekerja sama. Adapun ekspresi terkejut di mata cantik Holinger, pria di depannya yang tampak takut, pada sebenarnya datang dari hutan belantara. Sepertinya kali ini, hutan belantara juga menghasilkan seorang jenius yang baik. Saya ingin tahu, apakah Tuan Muda dapat menyerahkan barang itu? Jika Nona Muda ini bersedia membayarnya. Dia menatap Chu Guangsheng sambil terkekeh. Maaf, aku juga sangat membutuhkan ini. Chu Guangsheng menggelengkan kepalanya, lalu berbalik untuk pergi. Dia tidak pernah suka main-main dengan wanita yang seperti rubah. Mata Holinger berbinar saat dia berkata, Tuan Muda pasti bisa datang ke sini karena memiliki ambisinya sendiri. Tapi seperti yang dikatakan, bahwa sulit untuk bertahan hidup sendirian. Orang lain di kawasan hutan belantara Anda tidak akan banyak memberi Anda bantuan. Jadi lebih baik bekerja sama dengan Sekte Lihun kami. Ini akan lebih mudah di masa depan. Chu Guangsheng berhenti, lalu berkata dengan tenang. Nona Ling'er ingin saya menyerahkan bunga dewa palsu sebagai syarat untuk kerjasama. Itu wajar jika kamu menukar bunga dewa palsu untuk perlindungan Sekte Lihunku. Kamu tidak akan menderita kerugian, kan? Kata Hong Lier sambil tersenyum tipis. Tempat berlindung? Sudut mulut Chu Guangsheng melengkung, dan dia berkata dengan acuh, tidak tertarik. Mendengar penolakan tegas ini, kemarahan muncul di wajah Hong Lier untuk pertama kalinya. Orang ini benar-benar bodoh. Dia bernegosiasi dengannya 3 kali, tetapi selalu ditolak dengan kejam. Apakah Tuan Muda meremehkan Sekte Liho kami? Holier berkata dengan wajah dingin. Mendengar ini, Chu Guangsheng terlalu malas untuk berbicara omong kosong, lalu berniat pergi. Melihat tindakan Chu Guangsheng, mata Holier menjadi semakin marah. Dia melirik ke suatu sisi kerumunan, dan tersenyum lebar tiba-tiba muncul di wajahnya. Hal yang disukai gadis ini harus didapatkan hari ini. Komandan Ki, seseorang merampok barang-barangku. Kamu harus memberi keadilan untukku. Wajahnya langsung berubah menjadi ekspresi kesedihan yang menyedihkan, dan ada sedikit nada tangisan di suaranya. Siapa yang berani? Seorang pria kekar yang mengenakan baju besi hitam berjalan dengan cepat saat bertanya. Hong Lier menjawab dengan sedih. Orang itu merampok barang-barang saya. Saat dia berbicara, dia menunjuk ke arah Chu Guangsheng. Sepertinya dia telah sangat dirugikan. Ketika pria berbaju hitam itu melihat ekspresi sedih Hong Lier, rasa kasihan tiba-tiba memenuhi hatinya. Dia melirik ke tubuh Linger yang sangat montok dan halus, menepuk dadanya dan berkata, Jangan khawatir Nona Linger, biarkan saya menyelesaikan masalah ini, dan saya pasti akan menangkap pencuri yang mencuri barang-barang Anda. Terima kasih Komandan Ki. Hong Linger membungkuk dan berkata, terlihat seperti wanita yang sangat lemah. Melihat ini, pria berbaju hitam dengan cepat mengulurkan tangannya untuk membantu. Tapi Holinger menghindarinya tanpa meninggalkan jejak. Dia menarik telapak tangannya dengan menyesal.
lalu menoleh ke arah Cukuangseng dan berteriak dengan ringan. Orang ini telah mengganggu aturan pasar perdagangan saya. Jatuhkan dia. Ya, komandan, terdengar suaratan dari satu demi satu. Mereka bergegas menuju ke arah Cukuangseng. Pemandangan seperti itu tentu saja menyebabkan keributan di tempat itu, dan banyak orang yang melihat dengan kaget. Siapa yang berani sombong hingga membuat orang-orang di bawah Komandan Ki bertindak? Pergi, wajah Cukuangseng menjadi dingin, dan aura ganas keluar dari tubuhnya, menyebabkan penjaga lapis baja hitam itu memuntahkan darah dan terpental mundur. Kamu berani melawan. Kamu sangat sombong. Komandan Ki berteriak dengan marah dan bergegas mendekat. Bocah, serahkan barang-barang Nona Ling'er. Komandan ini akan mengampunimu demi pelanggaran pertamamu. Dia menatap Cukuangseng dengan mata tajam saat berteriak. Wajah Cukuangseng menjadi muram. Dia melihat Komandan Ki lalu ke Hong Li'er di belakangnya dan berkata dengan dingin. Itu cara yang baik untuk membunuh orang dengan meminjam pisau. Baginya, karena dalam kasusnya antara si kecil ini dan Komandan Ki, semua orang tahu bagaimana menjawabnya. Jadi dia tidak perlu mencari masalah. Tuan muda, Ling'er tidak mengerti apa yang Anda katakan. Bagaimana Anda bisa begitu kasar saat mencuri barang-barang saya? Hong Li'er berkata dengan sedih. Dengan tampilan bunga pir dan hujan yang membuat banyak orang terkejut merasa kasihan padanya. Terlebih lagi, mereka semua memberinya pelajaran. Tatapan dingin di mata Cukuangseng menatap ke arah kerumunan dan kemudian tertuju pada Komandan Ki dan tersenyum mengejek di bibirnya. Apakah pemimpin pasar perdagangan yang bermartabat adalah orang yang berpikiran sempit? Saat mendengar ini, Komandan Ki langsung marah. Dia bergegas keluar dan meninju ke arah Cukuangseng. Wajah Cukuangseng menjadi dingin. Dia maju selangkah dan meninju juga. Melihat ini, Komandan Ki tiba-tiba menunjukkan ekspresi sinis di wajahnya. Apakah orang ini otaknya telah rusak? Dia benar-benar berani melakukan serangan langsung dengan ranah Zotian tingkat ketiganya. Suara benturan fisik yang pelan terdengar. Saat kedua tinju bertabrakan, sarkasme di wajah Komandan Ki langsung mengeras. Karena dia merasakan kekuatan yang sangat menakutkan mengalir dari tinju lawannya. Komandan Ki langsung memuntahkan seteguk darah, lalu terbang mundur dengan ekspresi ngeri di wajahnya, dan akhirnya jatuh ke tanah karena panik. Ada keributan di tempat kejadian. Dan banyak orang yang memandang Cukuangseng dengan ketakutan di mata mereka. Orang ini benar-benar menghembaskan Komandan Ki yang kuat dengan satu pukulan. Beberapa pria yang ingin membela Hong Li'er menelan ludahnya dengan tenang, lalu mundur 10 langkah. Apakah kamu pikir karena kamu berasal dari sekte Lingho, aku tidak berani melakukan sesuatu padamu? Cukuangseng menatap Hong Li'er dengan mata dingin dan berkata dengan sungguh-sungguh. Kilatan kejutan melintas jauh di mata Hong Li'er, tapi wajahnya masih tampak sedih. Karena tuan muda begitu mendominasi, maka Li'er dapat membayarnya selama kamu dapat mengembalikan barang-barangku kepadaku. Sebelum dia selesai berbicara, Hong Li'er melambaikan tangannya dan melemparkan cincin luar angkasa ke arah Cukuangseng. Ada 1.500.000 batu luar angkasa di sini, yang merupakan harga untuk mendapatkan kembali barang-barangku. Melihat pemandangan ini, banyak orang menunjukkan kemarahan dan memandang Cukuangseng dengan ketidakpuasan di mata mereka. Bagaimanapun, pria ini begitu mendominasi saat menghadapi wanita lemah dan memaksa sedemikian rupa membayar untuk mengembalikan barangnya. Wajah Cukuangseng dipenuhi dengan ekspresi dingin.
Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan wanita yang tidak masuk akal. Karena kamu mengira aku sombong, maka aku akan melakukan apa yang kamu tuduhkan. Dia meraih cincin luar angkasa, meremasnya dengan seluruh kekuatan di telapak tangannya, dan langsung menghancurkannya menjadi bubuk. Hong Lier sangat marah. Sekarang dia telah mencapai titik ini. Bukankah orang ini tidak takut memancing kemarahan publik? Melihat cincin luar angkasa yang hancur, banyak orang yang merasa marah. Ada 1.500.000.000 batu luar angkasa di dalamnya, dan sekarang telah hancur menjadi bubuk. Orang ini sangat mendominasi. Semua orang memandang Chu Kuang-Seng dengan marah dan kagum. Tuan muda, apa yang Anda lakukan terlalu sombong. Meskipun hatinya marah, wajah Hong Lier dipenuhi dengan keluhan, dan dia tampak seperti akan menangis. Komandan Qi yang terlempar oleh pukulan Chu Kuang-Seng dan jatuh ke tanah, juga berdiri menatap Chu Kuang-Seng dengan tatapan dingin di matanya. Dasar bajingan kecil, tidak banyak dari mereka yang mencoba bersikap kejam. Di kota kita akan berakhir dengan baik. Komandan Qi, orang ini merampok barang-barang gadis kecil itu dan menghancurkan 1.500.000 batu luar angkasa milikku menjadi berkeping-keping. Kamu harus membuat keputusan yang adil untuk gadis kecil ini. Wajah Komandan Qi langsung muram dan dia berkata dengan dingin, "Jangan khawatir Nona Ling Er, di wilayah saya tidak ada kesempatan bagi bocah ini untuk bermain-main. Pergi dan beritahu Panglima tertinggi, dan beritahu dia tentang apa yang terjadi di sini." Dia memandang pasukan lalu memerintahkan kepada orang-orangnya di samping. "Baik, Komandan." Mendengar ini, pria itu segera berbalik lalu pergi. Chu Kuang-Seng tampak acuh tak acuh dan berkata dengan dingin, "Sepertinya Komandan Qi berencana menahan saya di sini hari ini." Mendengar ini, Komandan Qi tersenyum serius dan berteriak dengan dingin, "Anda begitu arogan di pasar perdagangan kami. Sebagai komandan, bagaimana menurutmu?" Mata cantik Hong Lier berbinar. Dia berkata dengan lemah, "Tuan muda, Ling Er memberi Anda kesempatan, tetapi Anda tidak tahu bagaimana menghargainya." Chu Kuang-Seng memandang mereka berdua dengan mata dingin dan berkata dengan acuh tak acuh, "Kalau begitu, saya ingin melihat. Di kota sepi ini, ada berapa banyak orang idiot yang sebodoh Komandan Qi. Kamu mencari kematian." Mata Komandan Qi muram dan dia mencibir. Tetapi ketika dia memikirkan pukulan tajam lawan sebelumnya, hatinya langsung bergetar. Hanya dengan bertarung secara langsung dia dapat merasakan kekuatan dari bocah yang tampak masih muda ini. "Komandan, Panglima tertinggi ada di sini." Pada saat ini, serangkaian seruan terdengar, dan semua orang menoleh untuk melihat. Sesosok tubuh lewat dari kejauhan dan akhirnya mendarat di sini. Itu adalah seorang pria parubaya dengan wajah dingin dan serius, mengenakan baju besi hitam dan berjubah merah. Tampak seperti tiang besi berdiri di sana. "Kaulah yang membuat masalah di pasar perdagangan saya." Komandan memandang Chu Kuang-Seng dengan berkata dingin. Chu Kuang-Seng meliriknya dan berkata dengan ringan, "Jadi apa dengan kekuatanmu? Aku khawatir kamu tidak akan bisa menghentikanku." Dia tahu bahwa sekarang masalah ini telah menjadi masalah besar, apapun alasannya. Pemimpin pasar perdagangan ini akan mengambil tindakan terhadapnya demi menjaga pamor kota Dahuang. Komandan mencibir, menghentakkan kaki ke tanah, dan kekuatan gelap menyerbu ke dalam tanah. Tanah bergetar dan banyak orang mundur dengan panik, takut mereka akan mengalami bencana. Chu Kuang-Seng bisa melihat kekuatan lawan secara sekilas. Dia menghentakkan kakinya, lalu menghancurkan energi yang datang. Gelombang kejut menghantam dari bawah kakinya, dan retakan muncul dari tanah, lalu menyebar ke seluruh pasar perdagangan.
Mata sang komandan sedikit menyipit. Orang ini masih muda dan sangat berkuasa. Pisau sunyi, dia berteriak rendah, dan cahaya kuning kuno berkumpul, lalu berubah menjadi pisau panjang berwarna kuning kuno di tangannya. Permukaan pisau panjang itu sepertinya tertutup lapisan tanah kering dan retak, dan aura perubahan kehidupan memenuhi udara. Bunuh, komandan itu berteriak, lalu menebas dengan pedangnya. Kemanapun bilanya lewat, tidak ada riak pun yang muncul di udara. Kecepatannya begitu cepat, sehingga orang biasa hanya bisa melihat kilatan cahaya bilahnya. Ketika pedang itu menebas, sosok Cukuangseng langsung meledak. Berubah menjadi titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya lalu menghilang. Klon bayangan, sang komandan terlihat kaget dan segera berbalik dan menebas pedangnya lagi. Suara benturan emas dan besi sangat tajam terdengar, dan pedang es raksasa itu melesat ke udara dan bertabrakan dengan pedang liar itu. Dalam sekejap, gelombang kecut yang dahsyat mengamuk, menggoyang ke tanah alun-alun. Komandan itu mundur beberapa langkah. Setiap langkah meninggalkan jejak kaki yang dalam di tanah. Di sisi lain, tubuh Cukuangseng tak bergerak, namun tanah di bawah kakinya sudah lama retak menjadi bubuk. Mata Hong Lior menunjukkan keterkejutan. Pria ini begitu kuat, sehingga bahkan panglima tertinggi pun berada dalam posisi yang dirugikan. Kapan hutan belantara menghasilkan jenior yang luar biasa itu? Dalam pertempuran sebelumnya untuk tanah terlantar, wilayah hutan belantara selalu diremehkan karena generasi muda yang mereka kirimkan sangat lemah, sehingga tidak ada yang menganggapnya serius. Sepertinya kita perlu menanyakan informasi orang ini secara detail. Panglima tampak ngurung. Di depan banyak orang, dia justru dirugikan dari tangan seorang junior. Kehancuran besar. Dia berteriak dengan tajam dan tiba-tiba menebas pisau liar di tangannya. Sinar cahaya tiba-tiba keluar dari pisau terpencil dan melesat ke arah Cukuangseng seperti kilat. Kulit Cukuangseng terasa dingin. Dia mengangkat kepalanya ke atas untuk melihat seberkas cahaya yang datang dengan kecepatan tinggi, hanya berukuran 1 milimeter. Hukuman kematian membelah surga. Yang mengambil satu langkah ke depan, lalu menebas dengan pedang raksasa es di tangannya. Semangat juangnya tiba-tiba melonjak ke langit, merobek-robek langit. Saat berikutnya, bayangan hitam pekat keluar darinya, memegang pedang hitam dan menebasnya ke bawah. Cahaya hitam keluar, dan akhirnya bertabrakan dengan berkas cahaya kecil. Begitu keduanya bersentuhan, gelombang kecut yang mengerikan mengamuk seperti badai, menyebabkan langit dan bumi bergemuruh. Banyak orang tampak ngeri dan mundur lagi, menatap badai kekuatan dengan ekspresi ngeri. Di usia yang begitu muda, kekuatan bertarung anak ini terlalu menakutkan. Kelopak mata Komandan Ki melonjak. Untungnya, anak ini tidak menggunakan seluruh kekuatannya sebelumnya. Jika tidak, dia tidak akan bisa bangun saat ini. Setelah 10 napas, badai berangsur-angsur menghilang, memperlihatkan pemandangan yang berantakan di dalamnya. Semua orang buru-buru mengalihkan pandangan mereka, dan ekspresi mereka segera berubah. Dan mereka berkata dengan terkejut, di mana anak itu? Tempat di mana Cukuangseng awalnya berdiri kosong, bahkan tidak ada jejak yang tersisa. Anak itu melarikan diri, seru seseorang sambil melihat ke arah langit. Aku akan mengingat apa yang terjadi hari ini, dan aku akan membayarnya kembali besok. Tawa dingin bergemar di langit, menyebabkan ekspresi semua orang berubah. Anak ini berani mengucapkan kata-kata kejam seperti itu sebelum melarikan diri. Jangan melebih-lebihkan kemampuanmu. Komandan itu mencibir. Matanya dipenuhi rasa dingin. Hari ini,
Meskipun dia secara pribadi mengambil tindakan, dia tidak dapat menahan anak laki-laki itu, yang merupakan rasa malu yang besar baginya. Kirimkan perintah dan cari orang ini dengan seluruh kekuatanmu. Terima kasih.